Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Dua suku bangsa perusak ini kelak muncul jelang kiamat setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, dan mereka kelak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Raja Zulkarnain, di mana Raja Zulkarnain adalah hamba Allah yang saleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan dengan Zulkarnain karena pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fi Fitani wal Malahim menuliskan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kisah asal-usul kaum penghancur bumi ini, Ya'juj dan Ma'juj, diceritakan dalam buku Fitnah Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang ditulis oleh Lilik Agus Saputra. Berawal dari kisah wafatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pun membantunya untuk memanggil mereka, tetapi hanya satu anak yang memenuhi panggilan tersebut. Dua anak lain, Ham dan Yafid, memilih untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Salah satunya, Yafid, memilih untuk bersama istrinya. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ganjaran kepada mereka, hingga tibalah suatu hari Yafid melanjutkan hidupnya bersama sang istri dan memiliki keturunan yang beri nama Sanaf. Namun seiring berjalan waktu dan Sanaf bertumbuh besar, mulai nampak keganjilan darinya. Ia tumbuh tidak seperti manusia normal lainnya. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, tulis buku tersebut. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai memiliki banyak keturunan. Selain wujudnya yang ganjil, para keturunan Sanaf pun memiliki nafsu makan yang tidak normal. Mereka tidak pernah merasa kenyang dan puas. Para kelompok keturunan Sanaf yang kemudian dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj mulai menghabiskan air di sekitar mereka. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena dianggap menghabiskan seluruh sumber daya alam. Masyarakat sekitar pun mengalami krisis air dan makanan. Sejumlah kerusakan alam pun terjadi di mana-mana. Melalui keadaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Zulkarnain alaihissalam untuk berbaur dengan masyarakat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan bagimu agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkan dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 92 sampai dengan 99. Kisah tentang Raja Zulkarnain yang tertera pada surat Al-Kahfi, Ibnu Katsir juga menjelaskan kejadian ini dalam kitabnya
yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Zulkarnain adalah seorang raja Romawi dan Persia. Dirinya dinamai demikian sebab memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sebagian percaya nama yang didapat karena ia sudah berhasil menguasai bumi bagian timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya kekuasaan yang amat besar. Ia memiliki bala tentara yang banyak, alat perang yang dahsyat, dan benteng-benteng yang kuat. Oleh sebab itu, banyak negeri yang tunduk kepada Raja Zulkarnain. Suatu hari, Raja Zulkarnain menempuh sebuah perjalanan ke barat sampai menemui sebuah kaum dari Bani Adam yang besar. Ia pun mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Zulkarnain kembali melanjutkan sebuah perjalanan ke arah matahari terbit di negeri bagian timur. Setiap melewati segolongan umat, Raja Zulkarnain dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah Raja Zulkarnain ke negeri di belahan bumi bagian paling timur, daerah di mana terbitnya matahari. Di sana terdapat sebuah kaum yang tidak memiliki bangunan apapun untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan pepohonan yang digunakan untuk berlindung dari sinar matahari saja tidak ada. Sa'ad bin Jubair mengatakan mereka ini berkulit merah, bertubuh pendek, tinggal di gua dan memakan ikan. Raja Zulkarnain lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur lagi sampai menemui 2 buah gunung dengan 1 lubang di antaranya. Pada celah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj menuju negeri Turki untuk berbuat kerusakan, termasuk pada tanaman dan keturunan. Di depan gunung tadi tinggallah sebuah kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka keterasingan bahasa sebab tinggal terlalu jauh dari umat manusia. Kaum tersebut meminta kepada Raja Zulkarnain untuk membuatkan sesuatu sebagai penghalang antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj sang pembuat onar. Mereka bahkan sudah berniat membalas jasa Raja Zulkarnain dengan harta mereka. Namun dengan penuh ketulusan dan tujuan baik, Raja Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik." Artinya, Raja Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Raja Zulkarnain meminta kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga. Ia menumpuk besi-besi itu hingga tingginya sama dengan kedua puncak gunung tadi. Raja Zulkarnain lalu meminta penduduk kaum tersebut untuk memanaskan besi tadi hingga luluh dan membentuk sebuah tembok penghalang yang besar. Atas izin Allah, kerja keras Raja Zulkarnain dan kaum tersebut berhasil membuat tembok pembatas dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam kitab Syarah Sultan At-Taufiq karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar. Meski demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Apakah Ya'juj dan Ma'juj menerima dakwahmu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Isra. Aku memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab." Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah, celaka, binasalah bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Dan baginda Rasulullah menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari yang sebelahnya, yaitu jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Maka saya, Zainab binti Jahsyin, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini diucapkan Rasulullah sekitar 1400 tahun yang lalu. Lubang tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah sebesar bulatan ibu jari dan telunjuk. Bagaimana sekarang? Berapa besar lubang yang sudah tercipta? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj senantiasa melubangi dinding yang mengurung mereka setiap harinya, hingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, berkata salah seorang dari mereka, "Pulanglah dan kita lanjutkan esok." Lalu mereka kembali dan mendapatinya lebih tebal dari yang sebelumnya. Hingga ketika telah sampai waktu mereka dan Allah berkehendak untuk melepaskan mereka pada manusia, maka mereka melubanginya lagi hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Salah seorang dari mereka berkata, "Kembalilah dan kita lanjutkan esok jika Allah menghendaki." Dia mengucapkan istisna atau ucapan insya Allah. Lalu mereka kembali lagi dan mendapatinya seperti yang mereka tinggalkan sebelumnya. Mereka kemudian melubanginya kembali dan berhasil keluar kepada manusia. Mereka lalu mengeringkan perairan sehingga umat manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Mereka kemudian melepaskan anak panah ke atas langit lalu kembali kepada mereka, sedangkan di ujung anak panah tersebut terdapat bekas darah. Akhirnya mereka pun berkata, "Kita telah menguasai penduduk bumi dan mengalahkan penduduk langit." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat sehingga masuk ke dalam tengkuk-tengkuk mereka dan membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh hewan-hewan melata di bumi menjadi gemuk dan bersyukur karena banyak memakan daging dan darah mereka." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat disebutkan mereka berhasil menghancurkan tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini mendatangi danau Tabariyah atau danau Tiberias di Syam, dan mereka meminum air danau sampai habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dulu di sini masih ada airnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 95 sampai dengan 96. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, di dalamnya disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Allah Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur. Kemudian Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam berkat doa Nabi Allah Isa alaihissalam. Berikut kisahnya diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku, kaum mukmin, ke Gunung Tur." Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang yang di belakangnya dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai kekurangan makanan, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabat berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati, bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabat yang turun dari gunung, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi ini kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Nabi Allah Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga meninggalkan genangan di mana-mana.
Allah memberkahi kesuburannya hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kisah lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau SAW bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau, Nabiullah Isa alaihissalam, menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Nabiullah Isa alaihissalam, meminta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Nabiullah Isa, memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Imam Hakim. Setelah kaum Ya'juj dan Ma'juj binasa, Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari bangkai dan kotoran mereka. Setelahnya Allah menghidupkan tumbuhan, bumi menjadi subur dan ternak menjadi gemuk. Kaum mukmin hidup dalam kenyamanan dan penuh kesejahteraan hingga sampai pada suatu hari Allah mengutus angin sejuk yang bertiup dari Syam yang mengambil ruh kaum mukmin hingga di dunia hanya tersisa orang kafir yang berbuat maksiat sesuka hati. Maka datang tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu keluarnya hewan yang melata yang disebut dengan dabbah. Hewan melata tersebut bisa berbicara seperti manusia dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian dia datangi orang kafir dan menasihati serta mengingatkan. Kemudian dia keliling di muka bumi, tapi tidak dijelaskan berapa lama. Kemudian Allah melenyapkan dabbah tersebut. Lalu datang tanda kiamat yang lain, yaitu longsor besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Lalu keluarlah api dari kota Aden di Yaman. Hadis menjelaskan api yang keluar bukan kebakaran gedung, melainkan bisa menghalau manusia untuk jalan saking panasnya. Sebuah hadis menyebutkan jika api tersebut akan menggunung dan akan terlihat dari seluruh pelosok bumi yang akhirnya menghalangi orang berjalan karena panasnya. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiupnya sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu terbit dari barat sampai ke tengah lalu kembali terbenam di barat. Maka Rasulullah SAW bersabda, taubat akan diterima selama sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebagian ulama ada yang memasukkan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah keluarnya Dzu Suwaiqataini, yaitu orang dari negeri Habasyah. Julukan Dzu Suwaiqataini karena betisnya kecil. Disebutkan bahwa ia yang akan menghancurkan Ka'bah. Sebagian ulama berpendapat saat itu manusia memang sudah sunyi dan tidak ada yang mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, maka keluarlah orang ini menghancurkan Ka'bah. Maka sebagian ulama berpendapat jika itu termasuk tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Rasulullah SAW bersabda, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah, dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Sedangkan orang terakhir yang meninggal, dia adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Rasulullah SAW bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah meninggal kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.